12 tahun penjara gara-gara main-main sama fitnah dan editan digital. Semua keangkuhan Roy Suryo CS yang dulu berani buka mulut seenaknya sekarang berbalik jadi bumerang. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan jadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Mampus kau. Rakyat Indonesia pasti akan mengadakan acara syukuran orang-orang itu pun layak di penjara karena nggak bisa menjaga etika dan perilakunya. Sudah jadi tersangka, masih keluar, udah dibuktikan, masih juga keluar nggak percaya. Kita semua apa? Superman. Yaitu korbannya Mulyono. Ini baju lama tapi aktual. Korbannya Mulyono kita. Orang-orang ini aduh segera deh disingkirkan. Gimana ya, Pak aparat, Pak penegak hukum, hal-hal gini contoh nyata, contoh buruk yang nyata untuk generasi-generasi berikutnya dan kepada masyarakat juga contoh nyata. Besok-besok apalagi dengan bebasnya orang akan berteriak, menghujat, memfitnah, menebar kebencian, ada karena begini sudah dibiarkan. Orang-orang sirkus ini sudah dibiarkan, cucung ini sudah dibiarkan teriak seenaknya soal kita. Satu orang artis aja, contoh kecil, difitnah, diejek, dibully, langsung penjara. Ini loh sekelompok-kelompok orang yang ibarat kata sudah kayak, aduh, lalap ya Bu, bertebaran. Yang muak juga lihat muka-muka mereka tuh. Update terbaru kasus ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo, Rismon Sianipar hingga Dr. Tifa. Kabar terbaru, berkas perkara dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang menjerat Roy Suryo CS dikembalikan ke penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa memberikan sejumlah petunjuk agar pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan lebih mendalam. Hayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimaksudkan, tangkap adili juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari netizen yang merespon dan menanggapi Roy Suryo CS. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Check it out. 12 tahun penjara gara-gara main-main sama fitnah dan editan digital. Semua keangkuhan Roy Suryo CS yang dulu berani buka mulut seenaknya sekarang berbalik jadi bumerang. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan jadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Mampus kau. Rakyat Indonesia pasti akan mengadakan acara syukuran orang-orang itu pun layak di penjara karena nggak bisa menjaga etika dan perilakunya. Sudah jadi tersangka, masih keluar, udah dibuktikan, masih juga keluar nggak percaya. Kita semua apa? Superman. Yaitu korbannya Mulyono. Ini baju lama tapi aktual. Korbannya Mulyono kita. Orang-orang ini aduh segera deh disingkirkan.
gimana ya, Pak aparat, Pak penegak hukum, Ya. hal-hal gini contoh nyata, contoh buruk yang nyata untuk generasi-generasi berikutnya dan kepada masyarakat juga contoh nyata. Besok-besok apalagi dengan bebasnya orang akan berteriak, menghujat, memfitnah, menebar kebencian, ada karena begini sudah dibiarkan. Orang-orang sirkus ini sudah dibiarkan, cucung ini sudah dibiarkan teriak seenaknya seolah-olah. Kita satu orang artis aja, contoh kecil, difitnah, diejek, dibully, langsung penjara. Ini loh sekelompok-kelompok orang yang ibarat kata sudah kayak, aduh, Lalat ya Bu, bertebaran. yang muak juga lihat muka-muka mereka tuh. Tetap aja. Karena apa? Karena lambat. Makanya mereka lebih kepala besar, mereka lebih menambah kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Dengan seenak-enaknya naik sana sini, orasi sana sini, bebas. Keadilan di mana Indonesia? Indonesia mana nih? Aduh. Cukup kita sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Itulah video respon dari netizen ya, dan orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi yang menanggapi Roy Suryo CS. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Jadi para netizen-netizen dan orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi ini sudah tidak sabar lagi ya, kepingin sekali Roy Suryo CS itu ditahan dan lain sebagainya. Sabar teman-teman, sabar ya. Kita hidup di negara hukum ya, di Indonesia. Indonesia ini negara hukum, negara demokrasi. Ya, Roy Suryo CS itu harus melewati proses hukumnya. Tahap-tahap proses hukumnya harus dia lewati ya, karena tidak bisa ditahan begitu aja, nggak bisa. Nanti kalau di persidangan Roy Suryo CS tidak bisa membuktikan tentang klaim-klaim dia selama ini terkait ijazah Pak Jokowi, maka dia bakal kena batunya teman-teman. Maka dia bakal kena batunya ya. Karena di persidangan nanti Roy Suryo CS dan kawan-kawan itu harus bertempur melawan Pak Jokowi mati-matian ya. Kita sebagai masyarakat kita saksikan aja nanti seperti apa. Apakah Roy Suryo CS bisa membuktikan atau bagaimana tentang ijazah Pak Jokowi yang selama ini dia tuding, klaim-klaim dia selama ini. Kalau dia tidak bisa membuktikan ya dia bakal kena batunya teman-teman. Jadi begitu. Nah, kita update ya tentang kabar terbaru terkait berkas Roy Suryo CS yang sudah dilimpahkan lagi ke penyidik, ke Polda Metro dari Kejaksaan P19. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Update terbaru kasus ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo, Rismon Sianipar hingga Dr. Tifa. Kabar terbaru, berkas perkara dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang menjerat Roy Suryo CS dikembalikan ke penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa memberikan sejumlah petunjuk agar pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan lebih mendalam. Jika petunjuk tersebut sudah dilengkapi, berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, Jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi pemeriksaan saksi dan ahli. Budi menjelaskan, nantinya berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan jika petunjuk JPU telah dilengkapi. Nah, itu kabar terbaru teman-teman ya, berkas Roy Suryo CS dan kawan-kawan termasuk Rismon Hasyolan Sianipar, Dr. Tifa itu dari Kejaksaan sudah dikembalikan lagi ke penyidik, ke Polda Metro untuk dilengkapi, untuk memperdalam saksi-saksi dan ahli-ahli ya. Artinya ada saksi dan ahli lagi yang harus diperiksa. Nah, jadi kalau sudah lengkap semua nanti baru dikembalikan lagi ke Kejaksaan dari Polda Metro. Begitu teman-teman ya, itu update terbaru ya. Nah, sebelum saya tutup video ini teman-teman, kita akan mendengarkan video dari Pak Rizal Fadilah yang lagi-lagi menyerang Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Ayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran.
Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu, hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Cukup teman-teman, kita sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Itulah video dari Rizal Fadilah yang menyerang Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran dengan barbar. Jadi saya juga heran kenapa Pak Rizal Fadilah ini sangat benci dan dendam sekali dengan Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Ya, sampai-sampai pingin sekali amputasi Pak Jokowi, amputasi Mas Wapres Gibran, pingin adili Pak Jokowi, pingin memakzulkan Wapres Gibran. Apa kesalahan Pak Jokowi sehingga Pak Rizal Fadilah ini ngotot-ngotot pingin sekali adili Pak Jokowi, kemudian pingin memakzulkan Mas Wapres Gibran? Ya, jadi untuk Pak Rizal Fadilah, apa yang Anda sampaikan itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Atau hanya omong-omong saja, hanya nyerocos aja? Ada nggak buktinya? Ingat nih kata-kata saya teman-teman ya, Pak Jokowi itu tidak bisa diadili kecuali ada bukti. Bukti-bukti yang konkret, data-data yang valid terkait kesalahan beliau. Misalnya terlibat melakukan tindak pidana korupsi. Ada buktinya, ada datanya, bisa dibuktikan, baru bisa diadili. Kalau cuma omong-omong, framingan dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Kemudian Mas Wapres Gibran itu tidak bisa dimakzulkan semudah berbalik tangan. Harus ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan, yang terdapat dilakukan oleh Mas Wapres, baru bisa dimakzulkan. Contoh misalnya, terlibat melakukan pengkhianatan terhadap bangsa ataupun negara, terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Jadi begitu, bukan asal omong-omong saja, bukti-bukti, data-data. Itu yang harus ditunjukkan ya.